Shopee nggak bisa loh. Udah, Modi, thank you, udah. Aku tinggalin di sini. Tahu nih bang ya. Gak apa-apa, ambilin aja. Nanya. Taruh situ, tapi aku udah naruh. Ini masih nggak bisa, Mod. Shopee. Halo, terima kasih buat teman-teman buat kehadirannya. Oke, Ibu Neng, Ibu Delta, Ibu Saila, Ibu Sepatu, Aryan. Terima kasih. Ardi Putra, Ibu Siti, Ibu Laili, Ardiansyah, Ice, Supandri, Lin, Putri, Alpukat, Duliana, Edi, terima kasih. Ibu Nur Murwati, padahal udah di refresh ya. Udah di refresh, sudah ditambah lagi. Tambah 150. Lumayan ya. Iya. Kantor 2 coba pakai anu sendiri. Hah? Oh, dia punya. Udah mau habis tuh. Oh, udah mau habis ya. Diangkat. Halo, saya mau di asisten dokter anak. Halo, terima kasih buat kehadirannya teman-teman semua. Thank you ya, Ibu Istuti, terima kasih. Ibu Han, yuk. Yuk kita apa namanya? Kita absensi dulu. Dari mana? Saya Dokter Najita dari Klinik Herbal Kebon Kita dari Tangerang Selatan, Ciputat, Tangerang Selatan. Kalian dari mana nih yang hadir? Hari ini topik kita adalah tentang efek samping dari asam lambung kronis. Efek samping dari pemakaian jangka panjang. Itu yang akan kita share. Oke, terima kasih ya buat kehadiran teman-teman semua ya. Itu efek samping dari asam lambung kronis. Hari ini kita mau ngobrolin tentang sorry guys, aku salah ngomongnya. Efek samping dari pemakaian asam lambung, obat asam lambung. Sorry, otakku soalnya ini bermasalah. Kita hari ini mau ngomongin efek samping dari pemakaian obat asam lambung kronis. Oke ya guys, teman-teman, makasih ya buat kehadirannya. Kita akan bahas, silakan bertanya. Mau tetap nggak bisa, mau Modi? Apa yang lain dimatiin ya? Padahal udah naik. Gimana sih? No. Oke, Dok. Kalau GERD dilewatin nggak makan apa bisa menyebabkan kematian? Kalau GERD dilewatin nggak makan, maksudnya nggak makan, apakah bisa menyebabkan kematian? Kematian itu kalau di tubuh sudah terjadi komplikasi, kemudian terjadi luka, terjadi pendarahan, anemia, lemes. Jadi kalau selama tidak makan tetap sehat saja, fit, entah kenapa, walaupun secara sunatullah nggak mungkin ya, tidak ada kematian. Kematian itu kalau udah ditandai ada anemia, hipotensi berat, komplikasi, pendarahan hebat, itu pasti akan menyebabkan kematian. Usus bocor, nyeri yang amat sangat kolik, itu bisa menyebabkan kematian. Tanda-tanda itu harus ada. Tapi kalau nggak makan tapi selama ini bugar, pakai ilmu sihir, nggak masalah. Oke, yes, terima kasih Visuda Kondoriano, terima kasih. Lemes Dok, kalau Dava, kalau lemes ya itu sudah wajar. Berarti Anda tidak menggunakan jin, sehingga tidak nggak makan tetap lemes, itu wajar seperti pada manusia pada umumnya. Orang saya kalau nggak makan juga lemes, ya diperbaiki dulu asam lambungnya. Tapi kalau orang nggak makan tapi tetap kuat, ya itu berarti pakai jin gitu. Ada siapa? Ada yang mau ngirim paket. Oh, oke. Oke. Wahyu nih, terima kasih. Dava Atun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut gabung siang ini. Terima kasih. Ini Bu Atun yang di Facebook bukan? Teman Facebook. Makasih ya Bu Atun dah selalu menyempatkan. Thank you, terima kasih. SGOT, SGPT, tinggi obatnya apa Dok? Sudah konsumsi belum turun lebih hampir. Ikut program saya kalau gitu. Kalau kita SGOT, SGPT banyak yang baik. Alhamdulillah kan? Iya. Ada nggak? Ada. Kayak hashtagnya? Hashtagnya apa?
Nggak pakai hashtag nggak bisa. Oh iya, nggak pakai hashtag soalnya itu dalam bentuk teks. Karena itu testimoni teman-teman di grup kita kopas. Jadi teman-teman kalau kita bentuk teks karena TikTok sudah tidak menerima bentuk screenshot, pasti diblokir. Jadi kalau dulu di Facebook 1 banyak di TikTok 1 kita banyak menggunakan screenshotan. Taripi sekarang di TikTok 2 nggak bisa. Jadi dalam bentuk kopas dari percakapan teman-teman kita di grup. Dan silahkan dicari Pak. Dan kita nggak bisa memberikan hashtag. Kalau teks itu nggak bisa pakai hashtag. Jadi Bapak cari aja. Itu SGOT, SGBT kita banyak yang baik. Alhamdulillah. Silahkan mencoba. Atau silahkan mencoba. Atau kalau enggak Bapak bisa pakai resep saya. Resep untuk asam lambung itu bisa juga untuk perbaiki hati. Silahkan tiru, ada di highlight profil saya di series VT asam lambung, klik gratis, silahkan ditiru. Tetapi jika 1 bulan tidak ada perubahan, silahkan menggunakan ramuan saya. Klik di profil, klik link tree, tanya admin dulu, boleh. Atau langsung ke etalase ramuan di toko Orin. Ini memang mumpung sedang live, biasanya ada ongkir yang miring sama ongkir harga yang cukup miring. Dan pilih etalase ramuan. Tulis etalase untuk SGO, untuk fungsi hati. Dok, saya sudah nggak konsumsi obat. Saya herbal kunir plus madu tayar pagi dan sore. Boleh dok? Bu Intan, kalau memang itu cocok nggak masalah. Silahkan aja. Sebetulnya boleh atau tidaknya itu tergantung dari respon tubuh kalian. Kalau tubuh kalian bagus, cocok, nggak masalah. Apalagi hanya maintenance boleh banget. Tapi juga harus lihat apakah tubuh memberikan respon baik, tidak ada eksaserbasi lagi, kekambuhan lagi, atau tidak ada relapse lagi. Nah itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Dan maintenance boleh-boleh saja, gunakan sendiri di rumah, jauh lebih baik supaya lebih berhemat. Dan dana yang kalian miliki bisa membelikan untuk vitamin atau untuk membeli ini madu imun. Madu imun ini sangat penting. Ini beda dengan Yakult, beda dengan yogurt, beda dengan kefir, karena ini multi strain, strainnya banyak banget. Dan ini manfaatnya banyak banget. Ini probiotik multi strain untuk kesehatan kita. Dan ini sampai sejauh ini belum ada yang bisa menggantikan. Kalau kunyit temulawak ramuan saya udah ringan, bikin sendiri bisa di rumah. Tapi untuk ini nggak bisa menggantikan. Gitu ya. Anggap ini Bu Intan yang udah sembuh kan, udah punya anak belum? Bu Intan yang baru aja hamil melahirkan anak laki-laki sehat, alumni grup. Bu Intan itu bukan ya? Pak Supandri, Teramari nyoba Terama, alhamdulillah rasa nyeri nyilu nyesek di ulu hati sudah mulai baik. Alhamdulillah Pak Supandri ikut senang. Bergabung ya Pak di grup, bersama grup kita 3 bulan, tapi harus menggunakan 5 kawan. Kalau hanya Terama saja belum bisa, tapi kalau udah baik berarti Bapak cukup ringan, teruskan aja Pak. Yang penting banyak makan sayuran buah, kurangi karbo, tinggi protein, stop instan, stop gorengan, dan harus berolahraga tiap hari 30 menit. Insya Allah akan cepat baik. Saya senang banget loh teman-teman. Terama kalian yang masih ringan, kayak Maudi itu juga punya mah tapi ringan. Dan dia makannya seenaknya aja loh. Itu masih ringan tapi pakai Terama cepet banget. Nanti mau dijelasin ya Pak Sadir ya, mau asam lambungmu ya. Nanti mau sendiri akan cerita setelah ini ya. Setelah saya nanti nanti dia akan cerita bagaimana dia bisa membaik asam lambung ringan walaupun kalau pas kambuh itu muntah-muntah. Tapi sangat cepat. Dan seperti biasa hari-hari sekarang udah mulai nakal lagi, beli seblak, minuman instan aja udah beli tuh. Selalu minuman boba gitu-gitu, padahal sebenarnya nggak boleh kan. Artinya ini bukan buat dicontoh kesalahan-kesalahan dia, kebandelannya. Cuma perjalanan penyakitnya cukup cepat. Karena apa? Karena dia masih ringan. Walaupun ketika terjadi kekambuhan, itu sensasinya bikin dia nangis dan bikin dia izin berhari-hari. Tetapi karena dia masih ringan, masih akut, belum kronis, belum ada komplikasi, alhamdulillah dengan Terama saja udah cukup dan cukup bagus. Itu ya. Kemarin nyoba Terama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, obat asam lambung herbalnya apa dok? Herbalnya adalah temulawak kunyit, silahkan cek di series VT saya dan boleh ditiru gratis. Harus klik profil dulu atau mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakanlah 5 sekawan gitu. Dok, saya sudah tidak konsumsi obat, saya rutin kunyit pagi dan sore. Boleh banget, tapi jangan kunyit aja ya Ibu Intan, tambahkan temulawak. Dok, mau nanya BAB lancar tapi PR perut kok begat dan keperucuk pinggang dan bungu sakit dada sudah enggak panas.
Ibu yatim kalau sensasi itu memang pelan-pelan ya, satu demi satu sensasi akan hilang. Kalau pinggang dan punggung masih panas, itu masih terjadi hipersekresi asam lambung. Asam lambungnya masih berlebihan, biasanya sangat dipengaruhi oleh pola makan yang keliru. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh dosis teramah yang kurang. Kira-kira mana? Ibu yatim kan masuk grup, harus share pola makannya untuk saya evaluasi. Kemudian BAB lancar, alhamdulillah. Perut tidak begah, alhamdulillah. Itu artinya peristaltik usus mulai bergerak. Sudah ada peristaltik ususnya. Tapi kan masalah asam lambung bukan hanya peristaltik usus. Enzimnya harus cukup, hormonnya harus cukup, asam lambungnya bisa dikendalikan. Itu yang belum. Kemungkinan karena yang saya terangkan tadi. Bahaya sisa umum berapa ya dok? Saya tidak tahu, tanya aja ke Google atau ke rumah sakit yang terdekat. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Bunda tanya bunda, silahkan. Dok, kok orang punya mah sama asam itu kok perutnya cepet banget kosong? Itu kenapa? Seakan-akan kosong, padahal enggak cepet kosong, tetapi seakan-akan kosong karena apa? Kalian kalau perut kosong ditandai dengan hipersekresi asam lambung kan? Keluar asam lambung menandakan perut kosong dan lapar. Itu sebetulnya masih ada, justru pengosongannya terlambat, cuma berlebihan keluarnya asam lambung sehingga seakan-akan perutnya kosong. Obat sakit gigi yang aman buat lambung tidak ada, semuanya akan mengiritasi lambung. Oleh karena itu mau tak mau gunakanlah obat-obat untuk melindungi asam lambungnya. Ya obat asam lambung. Yanti punya anak usianya 4, boleh nggak dikasih buah dok? 4 apa? 4 bulan 4 bulan harus menggunakan buah ASI eksklusif. Dudok mau konsultasi pribadi bisa nggak? Silahkan. Cara minum 5 sekawan gimana? Cara minum 5 sekawan hubungi admin pak, nanti sama admin akan diajari, akan di-share tata cara 5 sekawan dan itu akan masuk ke grup. Di grup nanti akan masuk kelas untuk dapat berbagai materi yang harus dipelajari, dipahami untuk bapak sendiri, untuk kesehatan bapak sendiri. Dan setelah itu nanti akan masuk grup Aslam untuk kita pantau program yang bapak lanjutkan, yang bapak jalankan. Jadi harus hubungi admin ya. Selamat pagi dok, salam kenal Pak Yus, salam kenal dok. Mau tanya obat hipertensi dan penyumbatan jantung apa? Kalau sudah terjadi, ini artinya terjadi plak atau terjadi aterosklerosis, saya tidak akan menyarankan pakai pribadi-pribadi lagi karena saya tidak yakin itu bisa atau enggak. Tapi gunakanlah ini: jus jahe lemon, minyak zaitun, dan ini madu hutan imun. Herdi, kita ada pakai jantung tanpa Garcia kan? Udah dirubah kan, waktu itu minta dirubah kan? Udah dirubah belum ya? Tanpa Garcia kan harus dirubah, diganti dengan yang lain kan, sehingga beratnya mau naik kan? Dirubah dulu. Oke, teman-teman, di sini kita ada paket jantung. Paket jantung silahkan klik di etalase toko Oren, mumpung ini sedang live, dan kemudian klik profil saya, klik link di saya. Semoga bisa baik. Bapak, kalau saya berikan ramuan yang bisa Bapak cari sendiri kan hanya bawang putih. Kemudian apalagi? Herbal-herbal yang rumit-rumit Bapak nggak bisa mungkin mencari kan. Oleh karena itu saran saya, karena ini udah berat, udah terjadi aterosklerosis, karena kita ngejar saungan sampai tersumbat sampai 70. Kalau udah 70% harus dipasang ring. Nah, supaya terhindar dari resiko itu, Bapak menggunakan jus jahe lemon aja. Ditambah, tapi jangan hanya ini, minyak zaitun ditambah dengan madu imun, karena madu ini mengandung banyak probiotik. Probiotik itu manfaatnya banyak banget. Salah satunya mengeluarkan antioksidan. Dan antioksidan itu yang akan mencegah terbentuknya plak-plak baru. Saya punya pasien yang waktu periksa beliau itu 70%, sudah 70%. 1 bulan kemudian, dan beliau tidak mau pasang ring, sudah langsung naik ke 90% tanpa ada gejala klinis. Dan ini berbahaya sekali untuk penderita jantung. Gejala klinis tidak ada, tapi penyumbatan udah 90%, maka sangat akan mungkin terjadinya serangan jantung. Nah, itu yang membahayakan mengapa orang sering meninggal mendadak terkena serangan jantung, karena kadang-kadang secara klinis tidak menunjukkan, dan teman-teman jarang untuk check up kesehatan jantungnya. Gitu ya, udah jelas ya Pak Gundala, silakan hubungi profil saya, klik link langsung ke etalase toko Oren.
cari paket jantung, langsung diperbaiki ya Her. Dan nanti jangan lupa, jangan kemana-mana, nanti tim kita sama Maudi akan menjelaskan apa saja manfaat dari paket jantung, gitu ya. Assalamualaikum dok, saya sudah ngalamin asam lambung udah 3 bulan belum sembuh-sembuh. Ibu kalau mau cepat gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya mumpung cepat membaik, karena 3 bulan itu belum lama ya. Insya Allah cepat membaik. Teman kita aja yang sudah muntah-muntah 8 tahun kalau nggak salah beliau sakit, 1 bulan bisa mencapai 90%. Itu dengan pola makan yang benar dan 5 sekawan. Tetapi kalau ibu mau mandiri, silahkan cek ramuan saya di live di series Witi saya tentang asam lambung, ada di highlight, ada di profil, ditiru silahkan. Tapi kalau ingin cepat gunakan ramuan saya dan ikut 3 bulan. Dok, kenapa kalau setiap mengendarai motor ulu hati sakit? Yes, betul, kalau penderita asam lambung salah satu tes stimulasinya adalah udara dingin atau paparan angin. Udara dingin dan paparan angin itu akan sangat mudah untuk meningkatkan asam lambung. Dok, kenapa kalau setiap mengendarai motor tadi sudah? Dok, makanya ini kalau mau coba pas naik motor ditempeli salon pas dulu. Wudelnya, pusarnya ditempeli salon pas, dan di atas pusar antara ulu hati dan pusar. Dok, kenapa kalau setiap mengendarai? Dok, kalau gatal-gatal di satu tempat tapi udah ada 1 tahun kok masih bandel dikasih obat apapun. Mau gunakan ramuan saya silahkan. Ada yang namanya ramuan untuk jerawat parah, itu bisa dipakai. Itu kan intinya adalah untuk menghentikan gatal-gatal dan sebagai antibiotik. Kita juga memiliki minyak herbal, itu juga akan mengatasi gatal-gatalnya ibu. Oke, silahkan menggunakan ramuan saya, hubungi admin atau chat inbox, nanti di follow up kembali. Bu dokter, anak saya waktu itu sakit batuk, sekarang kumat lagi batuknya, bagusnya minum obat apa? Anak-anak itu sebaiknya periksa ke dokter terdekat, karena kalau makan jamu juga nggak mau. Tapi fungsi saya di sini adalah meningkatkan daya tahan tubuh, berarti daya tahan tubuh anaknya belum. Obatnya silahkan tanya ke obat dokter karena sudah anak-anak ya, saya takut nanti berlanjut. Tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, gunakanlah ini, madu imun multistrand atau madu pro. Lihat di toko orange, klik profil, klik link 3. Itu sangat penting banget untuk meningkatkan imun anak-anak agar batuknya tidak berulang, agar tidak mudah terkena flu. Selain diajak untuk sering olahraga pagi dan terpapar sinar matahari. Teman-teman jangan lupa minum vitamin D3 K2-nya juga ya. Begah, susah keluar angin, kadang mulusnya bikin parno dan lambung berdenyut dok. Ini gejala asam lambung banget. Silahkan ini gejala asam lambung banget. Silahkan gunakan 5 sekawan atau teramah. Kalau masih ringan boleh teramah atau 3 sekawan. Kalau teramah saja sayang ya, 3 sekawan aja biar cepet, tapi paling cepet tuh 5 sekawan. 1 bulan itu biasanya perkembangan cukup bagus. Bulan kedua baru gunakanlah teramah atau 3 sekawan saja. Itu sudah sangat-sangat membantu. Dan sebetulnya jatuhnya lebih murah karena itu paket 1 bulan. Dok, kalau ada GERD sekarang gampang capek, jalan sedikit aja keliangan perut senep. Betul sekali, karena nutrisi ketika orang GERD, nutrisinya tidak terserap dengan sempurna. Ketika nutrisinya tidak terserap dengan sempurna, maka energi kita mau dapat dari mana? Sehingga mudah lemes. Sebentar ya guys, ada tamu. Hadi minta tolong ya, langsung naik ke atas ya, untuk Ko Ipa. Dokter, gimana kalau sering minum ranitidin supralat dalam waktu lama? Terima kasih dokter. Hari ini kita akan bahas itu, tentang efek samping jangka panjang pemakaian obat asam lambung. Kita akan kumpulin dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti antara jam 10.30 akan saya mulai, tapi kalian jangan kemana-mana. Stay di sini untuk mendengarkan penjelasan saya. Biar peserta ngumpul dulu, dan saya minta jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mama Ratu Akila, terus kalau gigi sakit gimana dok? Mau tak mau harus ada yang dikorbankan ya. Gigi sakit harus ke rumah sakit, ke dokter gigi, pasti menggunakan anti nyeri, pasti itu akan mengiritasi lambung. Mau tidak mau, jadi ya harus ada yang dikorbankan. Silahkan gunakan obat untuk asam lambungnya, atau kalau mau bersama dengan herbal kita juga boleh 5 sekawan. Silahkan. Herbalnya apa? Tadi sudah diterangkan berulang kali di atas. Obat tiroid apa dok? Obat tiroid itu termasuk kunyit dan temulawak. Apalagi tiroidnya berhubungan dengan radang usus.
dengan asam lambung kronis, maka itu pasti satu garis penyebabnya karena peradangan pada usus akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon, dan ketidakseimbangan hormon ini akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormon tiroid juga. Silakan Bu Yus, kira-kira yang mana? Gunakan 5 sekawan, ikut grup 3 bulan bersama saya. Kenapa? Kalau penyakit berat, saya tidak berani melepas loh teman-teman. Ibu menggunakan temulawak kunyit, sepertinya juga akan tidak membaik. Tapi kalau menggunakan 5 sekawan, itu langsung saya pantau. Dan ini 5 sekawan itu kenapa mustajab? Karena terdiri dari 5 komponen. 5 in 1, 1 herbal, aneka herbal, 2 probiotik, 3 minyak, 4 mineral, 5 bubuk cacing. Dan ini bubuk cacing itu dari laut loh, bukan bubuk cacing tanah. Khasiatnya lebih kuat. Kalau obat semprotnya apa? Obat semprot untuk apa ya? Saya nggak paham Bu. Untuk masalah gigi lebih baik ke dokter gigi. Untuk obat-obatan saya tidak menguasai. Kalau nggak cocok sama kunyit dan temulawak, cirinya gimana dok? Cirinya Anda tidak sembuh-sembuh menggunakan kunyit dan temulawak, sakit terus nggak sembuh-sembuh. Bukan karena nggak cocok, mungkin dosisnya tidak sesuai atau tidak diikuti dengan gaya hidup yang benar. Jadi itu pengaruhnya, atau cara pengolahan yang salah. Ibu kalau ingin tahu bagaimana mengelola asam lambung sendiri di rumah, coba buka series VT saya tentang asam lambung. Gratis, tidak berbayar, ada di profil, ada di highlight. Sakit gigi herbalnya tidak ada, tidak efektif. Ibu menggunakan minyak cengkeh bisa, tapi nggak efektif Bu. Bahkan bisa membakar lidahnya. Itu ibu bisa cari di Allshop, minyak cengkeh, tapi nggak efektif. Terefektif harus menggunakan obat dokter, diperbaiki giginya. Kenapa sampai sakit? Sakit kolesterol kunyah bawang putih 1-3 siung, atau kalau mau lebih ringan jus jahe lemon dan cuka mengkudu. Cuka mengkudu udah masuk ya, Erdi? Cuka mengkudu udah kan? Udah masuk kan? Cuka mengkudu ada kan? Di etalase berapa? Di jus jahe lemon. Jus jahe lemon ya. Ibu gunakan jus jahe lemon sama cuka mengkudu, itu keren banget. Saya ini melakukan, oke, thank you Her. Ini saya melakukan ini bersila, saya tidak ada rasa sakit, tidak ada kesemutan karena aliran darah saya lancar. Kolesterol saya juga baik-baik saja. Nah, salah satunya saya selalu konsumsi setiap hari cuka mengkudu, bikin sendiri. Nih bentuknya kayak gini. Itu saya bisa habis banyak loh teman-teman. Saya bisa habis sampai rasanya nggak ada asam-asamnya sama sekali. Saya bisa habis sehari itu sampai 1 literan cuka mengkudu. Harapan saya tidak hanya saya pembuluh darah saya sehat, saya juga menjadi awet muda. Sejauh ini uban saya sedikit sekali, 10% nggak ada, mungkin 1% ubannya. Bismillah. Dok, kalau mau hamil muntah-muntah terus dok, gimana solusinya? Nah, ibu coba kunyah kencur dan ditumbuk kencurnya, ditaruh di pusar. Ditumbuk kencurnya, ditaruh di pusar, tapi jangan terlalu panas, sedikit aja taruh di pusar terus tutup. Kemudian sering ngunyah kencur atau sering ngunyah jahe merah. Ngunyah kayak permen gitu di mood, tapi bener-bener yang asli, insya Allah bisa baik. Assalamualaikum dokter, selama kenal mau tanya dok, aman tidak minum vitamin C sama tolak angin terus menerus? Tidak. Saya pernah memiliki pasien autoimun 3 tahun minum tolak angin terus menerus. Kolega saya dokter paru-paru terkena kanker. Salah satunya kebiasaan beliau minum tolak angin setiap pagi dicampur teh. Bukan dicampur tehnya ya intinya ya, tapi minum tolak angin secara rutin. Itu yang membuat beliau walau bisa ya, karena meninggal karena paru-paru. Tolak angin itu isinya herbal, tetapi sudah dikemas dalam bentuk industri. Pasti ada senyawa-senyawa aditif. Kalau dalam bahasa farmasi ada fillernya, pengawetnya, terus kemudian emulsinya ada, emulsifiernya pasti ada. Itu semua agar produk ini menjadi praktis pemakaiannya. Tidak perlu dikocok, tidak perlu dalam bentuk padat kering tapi cairan, dan seterusnya. Itu semua butuh tambahan-tambahan zat-zat kimia, dan ini yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi vitamin C boleh-boleh saja, tapi pilihlah yang ester C, jangan yang asam askorbat, atau pilih yang kalsium askorbat.
bukan yang asam ascorbat, supaya tidak mengiritasi lambung, dan jangan menggunakan tolak angin terus-menerus. Kecuali Anda seperti dalam bentuk ramuan seperti saya direbus. Ini seperti kalian juga setiap hari menggunakan herbal tanpa kalian sadari ketika kalian masak menggunakan rempah-rempah. Saya tanya, ada nggak yang alergi minum herbal? Nggak ada kan? Setiap hari juga makan sayuran, ada yang alergi nggak sama sayuran? Nggak ada. Herbal seperti sayuran dan buah dari tanaman, senyawa aktifnya namanya juga sama, polifenol, alkaloid, senyawa terpen, saponin, DLL, dan lain-lain. Tetapi jumlahnya lebih banyak sehingga pemakaian dosisnya nggak terlalu banyak, nggak boleh terlalu banyak, harus sedikit. Gitu ceritanya. Assalamualaikum dokter, kalau asam lambung dada sesak kenapa? Kenapa dada sesak? Karena ada peningkatan gas. Kenapa terjadi peningkatan gas? Karena pencernaan berlangsung tidak sempurna. Bisa kekurangan enzim, kelebihan asam lambung, kekurangan hormon pencernaan, kekurangan mikrobiota, semua itu berperan dalam pencernaan yang tidak sempurna. Gas yang dihasilkan menyebabkan penekanan pada diafragma dan menekan paru-paru, dan tentu menyebabkan sesak nafas. Ibu Suwandi terima kasih, Ibu Juni terima kasih ya buat kehadirannya, Pak Dava. Madu tadi bisa buat GERD anxiety enggak? GERD anxiety bukan madu tapi 5 sekawan. Kalau Anda sakit lambung, itu artinya rumahnya udah rusak. Kalau rumah rusak, kita butuh bata untuk membangun dinding rumah. Kita butuh bata, butuh semen, butuh pasir, butuh kapur, butuh air, butuh lem, dan lain-lain. Kalau Anda hanya menggunakan madunya saja, itu seperti Anda hanya menggunakan semennya saja. Jadi nggak bisa. Membangun dinding lambung akan hanya membutuhkan madunya saja, nggak akan sembuh seperti yang selama ini kalian lakukan. Dok, saya minum herbal ini tuh nggak membaik. Dok, saya sudah jaga makan nggak membaik. Ya karena kalian hanya menggunakan batu dan semennya saja, bata dan semennya, tidak secara komplit untuk membangun dinding lambung, sehingga nggak tuntas-tuntas. Apalagi hanya mengandalkan obat dokter, semakin nggak tuntas. Kalian jangan kemana-mana. Habis ini akan saya terangkan apa efek samping pemakaian asam lambung jangka panjang. Jangan kemana-mana, nanti akan saya bawakan. Selamat pagi dokter, perut yang kanan, perut yang kanan kenapa ini? Sakit kolesterol tadi sudah. Dok, kenapa napas saya kadang plong kadang enggak? Bisa karena asam lambung, bisa karena paru-paru, bisa karena penyakit lain. Dok, saya habis diare dan muntah minum obat, malah sekarang susah BAB sedikit. Yes, memang betul obat itu. Nah, jangan kemana-mana. Habis ini saya terangkan mengapa Anda menjadi susah BAB dan pipis menjadi sedikit. Inilah yang akan saya terangkan efek samping dari pemakaian obat asam lambung, terutama pemakaian jangka panjang. Ibu Arini terima kasih. Apakah madu imun bagus untuk diminum setiap hari? Bagus dong, probiotik. Bahkan kalian kalau misalnya nggak pakai madu imun saya, tapi ini kelebihannya multistrain ya, kelasnya udah lebih atas daripada probiotik yang ada di pasaran. Bahkan kalian saya sarankan minum aja probiotik setiap hari. Dari mana? Dari yogurt, dari tempe, dari tape, kemudian dari mana lagi? Yakult. Itu probiotik ringan untuk kesehatan, menjaga maintenance. Tapi kalau ingin yang lebih berkualitas lagi, gunakanlah madu imun. Dok, anak saya sakit gatal-gatal di kaki sudah lama pergelangan sampai sekarang merambat ke telapak kaki, lukanya melebar. Ini jelas kemungkinan besar karena eksim, dermatitis atopik, sangat mungkin. Biasanya lukanya akan melebar, atau kemudian bisa juga karena impetigo. Kalau impetigo itu biasanya lukanya nggak satu tapi banyak, bentuknya lesi, bulut-bulut kayak koin-koin gitu, kayak koin-koin tersebar dan biasanya bernanah-nanah. Nah itu impetigo mullosa. Tapi kalau kayak gini biasanya sepertinya karena eksim. Ibu kalau ingin konsultasi, coba ke admin, hubungi admin, nanti dijadwalkan, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan setelah itu akan kita berikan tip-tip untuk menyembuhkan dermatitis atopik itu. Kalau untuk jalan napas nggak kuat dan di saat makan itu mual, apakah itu ciri-ciri asam lambung? Sepertinya iya Pak. Sebaiknya gunakan 5 sekawan dan silakan ikut grup 3 bulan bersama saya, dan semoga bisa membaik. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan terangkan apa manfaat
Yang lain mohon bersabar ya, ini pertanyaan yang masuk banyak sekali. Tidak semuanya bisa saya ulas. Sebentar, saya ulas dulu ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan menerangkan apa itu efek samping dari pemakaian obat jangka panjang, obat asam lambung. Jangan kemana-mana, stay saja dulu, bersabar, saya tak menjawab itu pertanyaan teman-teman dulu ya. Assalamualaikum dok, selama kenal dokter nanya dok, Oman tidak minum tadi sudah? Di saat jalan sedikit napas seperti tidak kuat, dan setelah makan biasanya muntah. Itu apakah asam lambung? Sangat mungkin ini gejala asam lambung kronis. Dok, kemarin 2 hari saya BAB warna hitam terus berobat, warnanya udah berubah. Itu kenapa ya dok? Bisa karena pendarahan usus, bisa karena pemakaian obat yang bapak pakai. Obat yang ada zat besinya akan membuat BAB kalian jadi berwarna hitam. Yang mengandung zat besi itu. Dok, aku punya GERD jadi anxiety disorder, dikasih makan muntah, nggak dikasih makan pengen muntah. Ibu, kembali lagi, kalau sudah panjang begini lebih baik ikut program bersama saya 3 bulan menggunakan 5 sekawan. Tapi kalau mau mencoba sendiri, sudah saya share resepnya, ada di series VT saya, klik profil. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Cak Iyas, terima kasih sudah hadir. Nika Deni, terima kasih. Lansoprazol, terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan apa itu lansoprazol. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Saya akan terangkan apa itu efek samping dari pemakaian obat asam lambung jangka panjang. Ini penting banget. Yang saya omongkan bukan masalah sentimen, tapi hasil riset dan pengalaman. Riset dan pengalaman sinkron. Suplemen apa yang aman untuk daya tahan tubuh jangka panjang bu? Herbal. Herbal seumur hidup nggak masalah. Contohnya Pak Jokowi setiap hari dibikinkan sama kokinya itu temulawak dan lain-lain, minuman herbal. Assalamualaikum dok, anak saya gatal-gatal sudah lama di pergelangan kaki, dikasih herbal apa? Tadi sudah ya bu. Kalau udah kayak gini agak rumit, tapi kalau ibu mau coba boleh parut kunyit ditambah garam, tambah sedikit minyak, ditampol. Boleh bu dicoba. Parut kunyit tambah garam, tambah sedikit minyak kelapa, ditampol, ditutup plastik. Tapi kalau nggak ada perubahan, gunakan resep saya atau gunakan ramuan saya, hubungi admin atau chat inbox, chat pesan, atau bisa admin di klik link tree, klik di profil. Dok, obat untuk bisul tidak sembuh-sembuh. Bisul tidak sembuh-sembuh, satu karena alergi, satu karena infeksi vokal. Infeksi vokal, Anda ada infeksi pada gigi bisa menyebabkan gatal-gatal. Kira-kira yang mana? Atau karena alergi, tapi biasanya bisul karena infeksi bakteri. Jarang bisul karena alergi, kecuali kalian memang alergi sejak kecil dan sudah tidak bisa yang namanya menerima produk-produk protein. Sabarudin, terima kasih. Bruce Lee, kok dagingku sering ketutup? Kok dagingku sering ketutup? Daging itu apa ya? Dagingku sering ketutup. Saya nggak bisa jawab nih, nggak paham. Dok, dagingku sering ketutupan, saya nggak paham. Dok, jangan kemana-mana. Habis ini saya menerangkan apa itu efek samping dari asam lambung. Besok kita akan bahas hari Jumat ya, apa itu efek samping paracetamol ya guys. Biar kalian nggak digigit kalau sakit kepala, nyeri gigi, nyeri-nyeri gitu, minumnya paracetamol. Hari ini saya akan bahas apa itu efek samping dari asam lambung. Jumat, apa itu efek samping dari paracetamol. Oke ya. Dok, biasanya kalau perut kosong, lapar, bunyi-bunyi dok. Tapi kenapa di longgar desa kok juga bunyi seperti di perut? Juga itu namanya proyeksi. Bunyi-bunyian itu dihantarkan. Pernah nggak kalian seperti tidur, tiba-tiba telinga berdenyut, kayak ada suara denyut jantung juga? Itu namanya hantaran. Nggak masalah. Yang bermasalah adalah asam lambungnya diperbaiki. Gimana ya dok, saya ikut program dokter? Untuk ikut program saya hubungi admin teman-teman. Untuk tahu tentang informasi tentang saya, info lanjut, klik profil. Profil itu muka saya tuh, foto saya di pojok kiri atas, pojok kanan atau pojok kiri ya, di atas itu. Setelah itu diklik, setelah diklik akan ketemu link tree, http link tree, klik nanti ketemu admin, hubungi admin atau inbox atau chat pesan. Oke ya. Dok, kenapa ya kalau banyak gerak badan ngerasa lemas? Artinya terjadi regulasi tubuh yang tidak sempurna. Harusnya nggak lemas. Setiap kali kita gerak badan, maka akan memicu hormon-hormon, akan memicu metabolisme menjadi lebih giat, akan memicu kinerja jantung, dan itu akan buat kita lebih segar. Kalau lemes, itu metabolisme kalian sudah sangat buruk,
mungkin terjadi resistensi insulin, penyumbatan pembuluh darah, aliran darah yang tersumbat, sehingga untuk olahraga bukannya lebih bagus tapi malah menjadi lemes karena semakin kekurangan energi. Dok, buka praktek di mana? Saya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Silakan informasi dicari di profil saya. Teman-teman jangan sungkan dan jangan ragu-ragu atau jangan malas untuk klik profil saya. Jangan sungkan, jangan males untuk klik profil saya. Silakan diklik profil saya, nanti klik link tree-nya, nanti ketemu informasi tentang saya. Dok, kalsium 95 aman nggak untuk lambung? Apa kalsium maksudnya? Kalsium 95 itu maksudnya apa? Saya baru mendengar sekarang, saya nggak paham. Kalsium 95 apa ya maksudnya? Saya nggak paham. Umi Dewi, terima kasih kedatangannya. Baik teman-teman, kita langsung lanjutkan. Saya akan sapa dulu nih teman-teman yang hadir. Jangan kemana-mana ya, saya akan jelaskan. Ini penting banget buat kalian, terutama yang baru mendengarkan live saya. Karena sebenarnya saya berkali-kali juga sih ngomongin begini, tapi nggak apa-apa, akan saya ulang-ulang. Tapi jangan kemana-mana. Dan Jumat besok saya akan cerita tentang apa sih efek samping pemakaian paracetamol terus-menerus. Kalian seneng banget ya, flu pakai paracetamol. Nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri apapun, nyeri pantat, nyeri lutut, semuanya paracetamol. Apa sih efek sampingnya? Akan saya bahas besok. Termasuk anti nyeri yang lain, ibuprofen, apalagi aspilet, acetaminophen itu paracetamol, nanti akan kita bahas. Ibu Leli, Ibu Supandri, Ibu Aton, Ibu Alfiana Venda, Ibu Mila, Ibu Lili, Ibu Nur, Ibu Luhut, Ibu Encas, Ibu Ratih, Ardi Putra, Arini, Andreas, Sofi, Cantik, Asepniano, Indra, Aris, Bunda Ica, Lelatul Atma Jamira Ratu, Murhamah Hajarusna, Umawat, Novita Dewi, Hesgasop, Tice, Umi Dewi, Umi Atun. Terima kasih buat kehadirannya. Buat teman-teman Pak Mus juga terima kasih ya kehadirannya. Bu Eneng, Ibu Hadi Musa, siapa lagi nih teman-teman? Terima kasih buat kehadirannya. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan. Pak Nurhayati, Ibu Indrayati, terima kasih untuk kehadirannya. Oke, teman-teman, sebetulnya saya mau cerita sedikit tentang apa itu efek samping asam lambung. Ketika kalian sakit asam lambung, pasti oleh dokter diberikan, kalau nggak lansoprazol, omeprazol, yang pakai prasol, kemudian Praxidin, kemudian juga diberikan sukralfat dan obat-obatan lain. Sesungguhnya kadang-kadang digonta-ganti sama dokternya, tapi sebetulnya isinya hampir sama semua. Satu golongan, cuma ganti merek atau apa, kadang-kadang begitu. Apa efek jangka panjang kalian di riset pemakaian terus-menerus itu misalnya 5 hari kalian minum obat, 2-3 hari stop, nanti kambuh lagi, minum obat lagi, gitu terus. Jadi kalian tuh hanya stopnya beberapa hari, nanti minum lagi. 1-3 tahun berturut-turut itu akan menyebabkan kanker. Yang kedua, ini praktek saya di lapangan. Hampir kebanyakan penderita radang usus itu diawali dengan pemakaian obat-obatan 1-2 tahun berturut-turut. Pertanyaannya kenapa? Kenapa menjadi tidak lebih baik, Dok? Pas minum enak, pas gak minum kerasa gejalanya bertambah. Dan teman-teman pasti lebih suka dong minum pakai obat harganya murah, bahkan gratis, bentuknya kecil, praktis minumnya, gak terasa pahit, gak terasa apapun, jadi sangat nyaman pemakaiannya, tapi efeknya tanpa teman-teman sadari itu sangat berbahaya. Terima kasih untuk Bu Jiniati Sigi buat kedatangannya. Mari kita bahas. Jadi teman-teman, obat asam lambung tadi bekerja dengan menekan pengeluaran asam lambung. Padahal kita tahu, seperti saya jelaskan kemarin kan, asam lambung itu oleh tubuh kita sangat dimanfaat atau sangat bermanfaat untuk proses pencernaan. Yang pertama, dia akan dikeluarkan ketika makanan masuk. Tujuannya untuk apa? Untuk memusnahkan patogen-patogen yang ikut masuk ke dalam lambung kita. Entah itu jamur, entah itu virus, entah itu bakteri, atau benda-benda toksin lainnya akan dilawan oleh asam lambung. Makanya kadang-kadang kalau kalian makan tidak cocok langsung ingin muntah kan? Nah, terima kasihlah. Itu salah satu kinerja dari asam lambung. Yang kedua, manfaat lain. Ini kalian manfaat ya, bukan efek
kalian sakit karena hipersekresi asam lambung, itu lain cerita. Ini manfaat fisiologis asam lambung di tubuh kita. Yang kedua, suasana asam ini tidak disukai untuk hidupnya bakteri, kecuali H. pylori. H. pylori itu pinter loh. Sejak zaman dahulu kala, H. pylori memang tinggal di lambung kita. Dalam jumlah sedikit, dia bermanfaat. Dalam jumlah sedikit, dia akan mencegah terjadinya ulkus, terjadinya luka. Dalam jumlah sedikit. Dalam jumlah banyak, sebaliknya akan menyebabkan ulkus. Dan dia tahan hidup di area asam karena dia tinggalnya di bawah mukosa. Nah, asam lambung ini manfaatnya tadi sebagai antiseptik, antibiotik. Kedua, dia juga memberi peluang untuk hidupnya H. pylori dalam jumlah cukup. Dan H. pylori dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu banyak, itu memberikan efek positif ke tubuh kita. Efeknya tadi mencegah terjadinya luka. Jika kita kekurangan asam lambung, sebaliknya H. pylori menjadi berkembang biak dan bisa menyebabkan luka. Tapi kalau ada asam lambung, dia bisa hidup. Dan dia alami, hidup di lambung itu sangat alami. Memang ada. Cuma jangan sampai dia kebanyakan. Oleh karena itu posisi suasana asam harus dipertahankan ada. Yang ketiga, suasana asam juga memberi kesempatan untuk beberapa obat-obatan mudah diserap. Asam folat, vitamin B12, vitamin B1, vitamin B6. Itu beberapa contoh obat-obatan yang akan diserap dalam suasana asam. Ketika suasana asam tidak ada lagi, maka tentu penyerapannya terganggu. Asam lambung juga dibutuhkan untuk menstimulasi keluarnya enzim-enzim pencernaan seperti amilase dan pepsinogen. Enzim ini dibutuhkan untuk mencerna karbohidrat dan protein. Dia juga akan menstimulasi kinerja otot lambung untuk melakukan gerakan peristaltik, sehingga pencernaan kita menjadi sempurna. Kemudian apalagi? Dia juga akan menstimulasi keluarnya hormon pencernaan. Semua sistem tubuh kita itu saling signaling, saling kode-kodean. Hormonnya nggak ada, maka asam lambungnya nggak keluar. Nah, atau sebaliknya, asam lambungnya nggak ada, hormonnya nggak keluar. Nah, asam lambung ini juga akan menstimulasi keluarnya hormon gastrin dan hormon lain-lain. Sebenarnya hormon di dalam saluran pencernaan banyak banget, namanya banyak. Semuanya memiliki manfaat. Dan salah satu stimulatornya adalah asam lambung. Sekarang kita perhatikan. Kalau asam lambung ini kita tekan, maka gak keluar lagi kan? Suasana asam tidak ada. Padahal tadi suasana asam dibutuhkan untuk penyerapan obat. Kalau suasananya tidak asam, penyerapan obat akan terganggu. Dibiarkan lebih lama lagi, Anda akan kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, maka akan terjadi kebas, terjadi kesemutan. Ya kan? Yang kedua, maka ketika suasana asam tidak ada, patogen banyak menyerang tubuh kita, memberi peluang patogen-patogen untuk masuk. Akibatnya apa? Kalian mudah tertular penyakit-penyakit infeksi sekunder. Bahkan H. pylori itu juga bisa tertular. Tapi kalau suasana asam kita baik-baik saja, H. pylori itu nggak masalah kok, dia nggak berbahaya banget kok. Orang dia tahu diri kok, kalau suasana asamnya masih cukup, dia itu bisa melindungi diri masuk ke mukosa, malah melindungi mukosa kita terhindar dari luka. Tetapi begitu asamnya tidak ada lagi karena ditekan oleh obat-obatan yang kalian minum, dia mulai berkembang biak. Dia tuh ada untungnya guys, jadi bisa mencegah terjadinya luka. Tapi begitu diberi kesempatan dia untuk berkembang biak tidak terkendali, pasti terjadi luka besar. Yang ketiga, maka ketika asam lambung tidak ada, dia juga tidak menstimulasi enzim, sehingga kita makan kekurangan enzim. Akibatnya apa? Banyak gas yang dihasilkan. Bawaannya kita sendawa terus, sendawa, bergas, atau sesak nafas. Nah, hormonnya menjadi tidak terstimulasi. Bahkan untuk mengangkut glukosa ke dalam pembuluh darah, itu pun butuh stimulasi dari asam lambung. Karena sistem kita kan kode-kodean. Kalau tidak ada stimulasi untuk mengangkut glukosa ke dalam pembuluh darah, dari usus ke pembuluh darah, itu bisnya juga nggak bisa keluar.
Jadi apa yang dirugikan? Ketika kalian terus-menerus menekan asam lambung, maka fungsi pencernaan kalian menjadi semakin buruk dan nutrisinya semakin buruk untuk terserap ke dalam tubuh. Karena tidak bisa dibuat, juga tidak bisa diserap. Gitu guys. Aduh, kalau kalian bicara tentang perut itu sebetulnya banyak banget. Nih, aku ceritain juga ya. Jadi usus kita itu kan keluar asam nih. Asam itu kalau asam keluar, dia juga akan memancing untuk keluarnya hormon sekretin. Ini agak rumit, ini agak mundur lagi nih, mundur ke belakang. Hormon sekretin ini dikeluarkan di usus kecil. Intinya, ketika asam lambung keluar, hormon sekretin pasti akan keluar untuk menetralisir asam lambung yang nyasar sampai ke usus kecil. Usus itu nggak mau menerima asam lambung. Dia suasananya harus netral. Maka pasti ada hormon sekretin sebagai bikarbonat untuk menetralisir. Tetapi jika asam lambungnya ditekan, hormon sekretinnya gimana? Keluar kan? Tidak keluar kan? Tidak keluar. Maka sangat mungkin suasana asam menjadi ada di usus. Padahal usus itu nggak suka suasana asam karena di sanalah tempat hidup bakteri-bakteri baik. Ketika suasana asam tidak dinetralkan di usus, maka bakteri-bakteri tadi menjadi banyak yang mati. Ceritanya menjadi lebih panjang lagi. Coba bisa menyimpulkan nggak kesimpulan dari penjelasan-penjelasan saya? Maudi bisa menyimpulkan nggak? Dengar nggak tadi? Herdi, dengar nggak? Jadi gitu teman-teman. Coba yang udah hadir di sini 30 berapa ini? 36 teman kita ya. Ibu Laili, Ibu Supandi, Ibu Atun, Ibu Alfiana, Ibu Nurhayati, Ibu Luhut, Ibu Inces, Ibu Ruti, Ibu Ardi, Ibu Arini, Andrea, Sofi, Canti, Asep, Indra, Aris, Bunda, Mira, Novita, Umi Atun, Cice, Muhammad, Faji, Halaila, Mardiono, Outfit, Sumarti, Ki Ageng, User, Ribayati, Tamrin, Saat Maja, Ijul, 123, Maulid Laron. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, follow, share, komen, petetet. Semoga bermanfaat. Jadi teman-temanku, makanya nggak gampang kita mengobati asam lambung tuh harusnya boleh nggak sih dok? Boleh, tapi jangan untuk jangka panjang. Biar cepet tuntas harus dampingi dengan obat-obat alami, pola hidup sehat. Itu wajib untuk meregenerasi sehat. Mbak Wagiati, thank you ya sudah hadir menemani saya. Aspi, terima kasih sudah bergabung. Ibu Neng, siapa lagi nih? Terima kasih ya udah bergabung teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kalian hanya menyadarkan pakai. Makanya nggak bisa kalau kalian hanya menyadarkan obat medis. Obat medis dibutuhkan, tapi itu tidak untuk jangka panjang. Kecuali kalian terpaksa banget untuk penyakit-penyakit degeneratif yang memang membutuhkan obat medis jangka panjang. Misalnya kayak hipertensi, kayak apalagi hipertensi, kemudian seperti jantung, seperti ginjal, yes, itu butuh waktu lama. Tapi perlu teman-teman ketahui, hati yang rusak pun sekarang dokter meresepkan dengan kurkumin. Entah itu sintetis atau entah itu alami. Bisa sintetis loh guys. Molekul sayapnya dirubah menjadi bisa menjadi tidak sintetis ya. Itu memang pekerjaan orang farmasi memang bisa ya membuat yang alami menjadi tidak sintetis. Tinggal meniru struktur molekulnya dan rantai sampingnya itu pasti akan berbeda antara sintetis dan asli. Apapun, dokter sekarang pasti memakai kurkumin. Namanya apapun resepnya, terserah lah kalian menggunakan nama obat-obatan merek hepatogen atau apa ya, saya nggak begitu hafal ya. Tapi kalau dilihat isinya pasti mengandung kurkumin. Sedangkan kurkumin alami sangat mudah didapatkan pada kunyit dan temulawak. Dan efeknya akan jauh lebih bagus ketika kalian menggunakan hal yang alami. Kenapa? Karena senyawa alami sejatinya lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita, untuk diterima oleh sel-sel tubuh kita. Yang terima itu siapa sih sebetulnya? Reseptor. Siapa yang membuat reseptor? Gen. Gen itu hanya akan mencetak sesuatu yang alami. Sintetis kan baru aja dibuat oleh manusia. Jadi gen itu akan lebih mudah untuk menerima yang alami-alami karena memang sejak kecil kita itu sudah hidup di dunia alami. Sintetis itu kan setelah berumur, beranjak dewasa baru dikenalkan dengan makanan, obat-obatan sintetis. Tetapi sejak dia dalam kandungan, lahir, minumnya pun ASI,
Semuanya itu alami dan itulah yang tercetak di gen-gen tubuh kita, bahwa senyawa-senyawa alamiah yang mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Oke ya, oke, banyak banget teman-teman yang udah aku share ke kalian. Aku akan jawab lagi pertanyaannya. Dok, kalsium 95 saya nggak paham. Dok, gimana caranya meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh? Satu, pastikan paru-paru kalian bagus sehingga pengambilan nafas dan pengeluarannya itu menjadi tuntas. Karena sebetulnya kalau kalian bisa menghisap paru-paru kalian bagus, akan bisa mengambil oksigen dengan cukup. Kemudian yang pasti tidak boleh ada anemia atau ada pengentalan darah, karena oksigen ini akan terikat dengan hem, bagian dari hemoglobin, hemnya yang mengikat. Pengikatan ini, kalau sel darahnya sehat, tidak terikat dengan glukosa, tidak terikat dengan kotoran-kotoran lain, dia akan banyak mengikat oksigen. Jadi pastikan tidak anemia, dan kedua, tidak ada penyakit degeneratif yang mengganggu, seperti misalnya tadi glukosa, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Karena itu semua bisa mengganggu ikatan hem dengan oksigen, gitu ya. Dok, gatal obatnya apa? Dok, gatal obatnya apa? Tadi sudah saya jelaskan, Bu. Kalau mau gunakan parutan kunyit, tambah garam, tambah sedikit minyak. Bos, aku asam lambung bila telat makan kambuh. Yes, gunakanlah ramuan saya, atau silahkan resep ramuan saya ada di series VT saya. Gratis, silahkan klik. Dok, perutku sebelah kanan suka sakit begah. Kalau sebelah kanan sakit begah, itu bisa terjadi pada lambung bagian bawah, bagian pylorus, atau pada usus kecilnya. Nah, kalau udah ada usus kecilnya bermasalah, berarti empedunya bermasalah. Jadi harus diperhatikan kira-kira kenapa. Tapi menggunakan Nimas Kawan kita bisa mengobati keduanya. Silahkan gunakan Nimas Kawan dan ikut grup 3 bulan bersama saya. Siang, Bu, boleh nanya, Bu, obat ambien apa ya? Kalau ambien, gunakan rasa genggam daun miana atau daun ungu, ditambah kunyit boleh ya. Secukupnya, direbus dalam 1 liter air, diminum dalam 1 hari, dan pola makan tentu harus dirubah. Terima kasih untuk Pak Mardiono, udah kirim apa nih? Udah kirim gift buat saya. Baik banget, hanya Allah yang bisa membalasnya. Jadi asam kita perlukan juga. Jadi asam lambung, oh ya tentu asam lambung semua yang Allah ciptakan di tubuh kita, asal tidak berlebihan, itu berguna semua. Nggak ada yang tidak berguna. Bahkan organ kecil seperti usus buntu yang sering kalian abaikan, yang sering dipotong-potong, itu sangat berguna. Kantong empedu yang beberapa dokter mengatakan kantong empedu itu khasiatnya nggak ada, banyak banget khasiatnya. Nanti akan aku bahas di hari Jumat, tapi hari Jumat aku bahas paracetamol ya. Apa manfaat usus buntu, apa manfaat kantong empedu. Jadi semua organ yang diciptakan Allah untuk kita, nggak ada yang nggak bermanfaat. Ada semua meskipun itu kecil bentuknya maksudnya, manfaatnya mah gede. Ibu Sumarti terima kasih, Ibu Arini, Ibu Nurhayati, Ibu Mardiono, Pak Mardiono terima kasih ya sudah banyak memberikan saya. Thank you buat teman-teman yang sudah like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, lambung saya tiap hari penuh begah sampai ulu hati, kedutan kenceng. Yes, kedutan kenceng, begah. Itu semua bisa karena asam lambung kronis. Ini gejala-gejala asam lambung kronis. Pakai Nimas Kawan kita aja, Bu. Nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan klik admin, klik link tree-nya, klik link tree, klik profil, temui admin, atau chat inbox. Semoga bisa bergabung bersama saya dan nanti ikut program 3 bulan. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, terus kalau asam lambung itu gimana, Dok? Bagus apa? Ya namanya asam lambung berlebih ya gak bagus lah, Pak. Apapun yang berlebih, berat badan berlebih, asam lambung berlebih, lendir berlebih, membuat sesak nafas kan. Yang berlebihan gak bagus, itulah yang menyebabkan kalian jadi terkena penyakit asam lambung. Karena asam lambungnya hipersekresi. Itu kenapa obat-obatannya untuk menekan asam lambung. Karena sudah terjadi hipersekresi asam lambung. Sama farmasis, sama dok yang bikin orang farmasi. Oleh dokter dibilang obat-obat untuk menekan asam lambungnya. Karena sudah hipersekresi. Tugas kita adalah mengatur pengeluaran asam lambung sesuai kadarnya. Maka gunakanlah Nimas Kawan, ikuti program 3 bulan bersama saya, maka semuanya menjadi bisa diatur. Dok, kalau asam lambung dapat mengaruhi energi badan? Tentu dong. Kan tadi energi kita menjadi, nutrisi menjadi terganggu. Satu, tidak bisa dibuat.
Karena pencernaannya tidak sempurna, sudah dibuat pun tidak terserap dengan sempurna. Otomatis kita akan dapat energi dari mana? Dok, perut sering kembung, obatnya apa? Tadi sudah berulang kali. Itu sudah sering dibahas. Gunakanlah temulawak dan kunyit. Cek series Witi saya atau mau gunakan Dimas Kawan bersama saya. Nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Assalamualaikum. Saya rasakan sakit perut, perih, panas. Gimana solusinya, dokter? Bunda, pakai Dimas Kawan. Cek di profil, cek di Linktree, cek toko Orange. Mumpung sekarang lagi live, itu ada harga miring, ada produk miring juga. Dan nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Gitu ya Bunda ya. Kurang jelas hubungi admin ada di profil, ada di Linktree atau chat info. Silakan, nanti akan di follow up oleh admin. Ramuan buat penurun kolesterol, Dok. Untuk nurunin kolesterol simple, 1-3 sendok, 1-3 siung bawang putih dikunyah setiap hari dan minum minyak zaitun 1-3 sendok makan, dan tentu gaya hidup harus dirubah. Kalau dalam 1 bulan tidak ada perubahan, silakan ikut program 3 bulan bersama saya. Banyak yang baik. Kita itu ada grup radang usus, ada grup asam lambung, ada grup jantung, grup diabetes, grup radang usus, grup autoimun, grup kegemukan. Tetapi tidak ada yang namanya grup kolesterol, karena kolesterol, asam urat, hipertensi itu termasuk yang mudah dikendalikan. Sehingga kita tidak perlu grup khusus. Kalau kolesterolnya nggak sembuh-sembuh, itu menyebabkan hepatitis atau menyebabkan sakit jantung. Masuklah ke grup jantung. Hipertensinya nggak sembuh-sembuh, menyebabkan penyakit ginjal. Masuklah ke grup penyakit. Kita masih ada grup diabetes dan lain-lain. Diabetes dan lain-lain itu kan biasanya ada ginjal dan struknya. Itu biasanya saya masukkan ke situ. Apalagi misalnya asam urat nggak turun-turun, terbentuk batu ginjal, memberatkan fungsi hati, sampai fungsi hatinya terganggu, masuk ke grup diabetes dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau kalian masih dalam kolesterol masih tinggi, itu gampang kok menyembuhkannya. Apalagi belum komplikasi ya, maksud saya belum komplikasi, masih tinggi, itu insya Allah gampang. Tadi tipnya udah saya sampaikan. Dan untuk menjaga harian, meningkatkan HDL, kalian bisa gunakan ini, teh organik. Yang terbaik teh hijau. Kita ada teh hijaunya, teh hijau organik. Ini lagi stoknya habis di sini ya, tapi kalau di kantor banyak. Kalian bisa konsumsi ini untuk meningkatkan HDL-nya. Tentu selain ini, nih minyak dan jus jahe lemon. Oke, kita tanya, ada pertanyaan. Dok, obat lambung dan mual saya sudah lama tidak saya minum lagi. Sekarang ramuan dan sekawan. Saya sudah datang, tapi sekarang perut dan ulu hati saya lagi sakit. Apa boleh obat lambung dan mual? Ya, saya minum lagi. Apakah itu hanya detok? Kalau masih detok biasanya kalau kan sudah saya ajari ya apa itu detok, pasti ada. Kalau nggak kuat boleh Pak, tapi jangan berlama-lama karena itu mengganggu penyerapan dari herbalnya juga. Sayang kan? Maksud kita ingin meregenerasi sel, tapi ternyata malah dihambat oleh obat-obatan yang Bapak minum. Tapi kalau sangat mengganggu, silakan saja, nggak apa-apa. Ibu Hendrikus Farubu, terima kasih sudah hadir. 207 kemarin cek glukosa 87. Apanya yang 207 ya? Kolesterolnya maksudnya Bu. Glukosanya 87 itu bagus. Kolesterolnya ini tinggi sedikit loh Bu. Ibu banyakin aja ini minyak zaitun kayak tadi yang saya bilang. Yang penting HDL-nya tinggi, trigliseridnya rendah. LDL sebenarnya tinggi sedikit nggak masalah. Kalau HDL-nya tinggi dan trigliseridnya rendah. Ada perbandingan HDL dan LDL adalah 1:3. Kurang lagi boleh. 1 untuk HDL, LDL-nya 3. Kurang dari itu masih aman, tapi kalau lebih Anda harus berhati-hati. Kalau 1:4 itu harus batas atas. Gitu Bu. Tapi harus dibarengi dengan trigliserid yang rendah. Nggak boleh trigliseridnya tinggi. LDL tinggi, LDL tinggi, HDL bagus, 1:4 misalnya ya, atau 1:3, tapi trigliseridnya tinggi, wah nggak bisa, itu berbahaya. Riset menunjukkan trigliserid akan lebih mempercepat menstimulasi terbentuknya plak. Karena trigliserid ternyata menstimulasi keluarnya imun proinflamasi. Plak itu akan terbentuk kalau ada kerjaan peradangan. Jadi ceritanya begitu. Detoknya ekstrim nggak Dok? Ekstrim atau tidak tergantung kita Bu. Karena itu hal yang tidak bisa diukur.
Bagi saya pusing masih bisa ngomong, bagi orang lain pusing harus tidur. Jadi itu sangat tergantung dari ibu, tapi yang pasti memang akan ada detox. Kenapa? Bahan-bahan alami untuk membersihkan, meregenerasi sel tentu harus didahului dengan, sebentar ya guys, jangan kemana-mana, tunggu dulu ya. Modi bisa bantu nggak ya? Modi, ini gimana Mam? Coba. Oke. Thank you. Ya. Jadi guys, sampai mana tadi? Masalah detox atau enggak tergantung tubuh kita. Apakah hidungnya mau bersin? Chefnya lagi masak pedas. Jadi gitu deh. Jadi paham ya Bu ya? Jadi nggak usah takut dengan detox. Oh gini. Semua bahan-bahan alami untuk meregenerasi sel pasti harus melewati detox. Itu persis seperti ketika kita mau merawat tanaman rusak untuk menjadi tumbuh dengan bagus, turbusnya keluar, kuncup-kuncupnya keluar. Kita kan harus potong-potong kan. Emang kalau dipotong-potong itu si tanaman nggak sakit dong, dia pasti nangis kalau bisa ngomong. Apalagi kita cabut dari medianya, itu sakit banget. Tapi setelah kita ganti media baru, kemudian kita siram pupuk, kemudian potongan-potongan tadi yang rusak-rusak kita buang, akhirnya tumbuh lagi jaringan-jaringan baru yang lebih bagus. Teman-teman juga harus tahu ketika kita sedang ngobatin penyakit, kalian tahu kan yang namanya bisul bernanah. Kita bagaimana cara ngobatinya, tahu nggak? Kita eksisi dulu bisulnya, kita gores, kita sobek, kita iris, setelah itu kita ambil nanah-nanahnya. Sakit nggak? Ya sakit lah, nangis. Setelah kita ambil nanah-nanahnya, kita obatin, baru tumbuh jaringan baru yang bagus nutup. Sama, kita ngobatin luka diabetes. Lukanya tuh kadang-kadang berbentuk lorong, sampai bisa setelapak kaki luka semua loh teman-teman. Luka diabetes itu biasanya gede-gede banget. Itu kita harus bersihkan semuanya, bersihkan semuanya. Ketika sudah bersih, baru kita masukkan obat. Dan perpaduan medis dan herbal akan mempercepat penutupan luka. Kita sudah berkali-kali ya menangani pengobatan untuk luka yang tidak susah menutup. Alhamdulillah 1 minggu biasanya udah nutup. Dan jangan dikira luka itu sebelumnya nggak diapa-apain. Biasanya udah kemana-mana, udah berbulan-bulan, lukanya udah gede banget. Alhamdulillah bisa nutup. Itulah pentingnya perpaduan obat medis dan herbal secara kompromi, secara adil. Masing-masing punya peran, tapi jangan berlebihan. Dan ternyata memberikan hasil yang lebih optimal dan maksimal. Perpaduan medis dan perpaduan alami secara adil, secara proporsional, ternyata akan memberikan efek yang lebih bagus. Oke ya. Apakah kepala terasa berputar? Karena yes, itu disebut vertigo. Itu sudah masuk ke gejala asam lambung yang sangat biasa terjadinya vertigo. Dok, detox berapa lama? 3-7 hari. Iya, kolesterolnya tadi sudah dijawab ya. Dok, kalau untuk kelebihan gas dalam tubuh, apakah 5 sekawan bisa untuk membuang angin? 5 sekawan bukan untuk menghilangkan gejala, tetapi untuk membangun dinding lambung. Ingat ya, konsepnya kita tuh membangun dinding lambung. Sehingga dengarkan baik-baik. Sehingga 1001 sensasi, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 sensasi. 1001 sensasi akan hilang satu demi satu. Konsep ini harus dipegang. Jangan tanyakan gejala lagi. Itu bukan urusan kami gejala. Urusan 5 sekawan membangun dinding saluran cerna sehat kembali. Maka aneka sensasi, 1001 sensasi, satu demi satu akan hilang. Jadi kalau kalian ingin gasnya langsung hilang sekaligus, pakai obat dokter. Ada kok yang sifatnya bikin kentut, akan mempercepat peristaltiknya, pasti kentutnya akan lancar jaya, tapi disertai diare biasanya. Jadi di sini jangan tanya gejala lagi, tapi gejala apa sih tujuannya kita menggunakan program 3 bulan. Itu pun harus pakai waktu loh, 3 bulan. Udah gitu macem-macem lagi, karena memang tujuannya bangun dinding usus lebih kok sehat lagi. Ketika dinding usus sehat lagi, maka segala sensasi, apa saja sensasinya, ada 70 sensasi. Nanti dibacakan sama Udi.
Kalau udah pernah masuk ke grup pasti udah saya share, udah pernah membaca. Karena di grup kelas juga kita share. Apa aja sih gejala atau sensasi asam lambung? Ada 70 sampai 100. Itu juga akan hilang satu demi satu. Jadi kita nggak perlu bahas gejala. Kalau tujuannya hanya menghilangkan gas aja, gak pakai obat dokter. Ada. Hari ini minum, besok kentut hilang. Habis itu timbul gasnya lagi. Silahkan pakai obat dokter, tapi kinerjanya begitu. Hari ini minum obat kentut, tapi setelah itu timbul gas lagi. Minum obat lagi, hilang kentut lagi. Enak kan? Kentut lega, sendawanya lega. Setelah itu bergas lagi, minum obat lagi. Gunakanlah obat. Nah, jadi kembali kalau kalian menanyakan gejala, pakailah obat dokter. Tapi kalau kalian ingin memperbaiki tubuh menjadi sehat kembali, saya asam lambung bertahun-tahun dok, saya ingin sehat kembali. Gunakanlah 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Konsepnya begitu, oke ya? Dok, buka praktek di rumah atau di rumah sakit? Saya tidak di rumah sakit, saya ada klinik herbal kebun kita. Bisa cari di Google atau di profil atau klik link tree, silahkan cari mapsnya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Atau ada herbal lainnya khusus untuk kelebihan gas atau angin dalam tubuh. 5 sekawan itu sudah terdiri dari belasan herbal. Kalau konsepnya masih bertanya tentang gejala, tambahlah dengan obat dokter. Periksa ke obat dokter, tapi ngomongnya jangan asam lambung. Dok, saya pingin kentut. Nanti diberitahu. Dok, saya pingin kentut, saya pingin untuk menghilangkan gas. Nanti diberi obat kentut sama dokter. Oke, gitu ya. Kalau sering buang angin dok, kalau sering buang angin artinya pencernaannya nggak lancar, sehingga banyak menghasilkan gas. Masih untung bisa buang angin kan? Kalau nggak bisa buang angin jadi kembung, jadi sesak nafas. Jadi perbaiki dulu pencernaannya supaya tidak menghasilkan gas terus-menerus. Caranya bagaimana? Gunakan 5 sekawan atau tadi yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar di atas. Nanti ikuti live saya kembali ulangannya. Gunakanlah 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya supaya pencernaan bisa kembali normal. Oke, doa ibu dan bapak, ibu Irah Riani, thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa like, follow, share, komen, tetet. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini aku akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita. Semoga membuat kalian semangat ya. Testimoni Ibu Susanti, seorang bumil, sedang hamil beliau itu hamil sekarang sekitar kayaknya udah 3, di atas 3. Dan terus terang ketika saya memberikan treatment kepada Bu Susanti juga agak susah karena beliau seorang hamil ya, bukan orang normal kan. Jadi saya agak khawatir juga kalau terlalu berlebihan. Kalau sama kalian dok, saya masih begah, dok perut saya masih begah, saya masih perih, pasti saya bilang gini, tambahkan teramahnya gitu kan, kentelin teramahnya. Kentelin teramah dan kawan-kawan. Tapi saya tidak bisa bilang begitu pada Ibu Susanti yang sedang hamil, karena ini ada makhluk lain yang harus kita jaga juga. Jadi saya dengan Bu Susanti itu dengan dosis yang sangat kecil, tapi pola makan tentu pola makan sehat dan itu tidak berbahaya untuk orang hamil. Hasilnya kita dengarkan. Sebetulnya orang hamil saja tidak kena mah aja udah mual-mual kan. Orang hamil itu tidak kena mah aja mual-mual, apalagi kena mah. Pasti double-double sensasinya. Oke, kita dengarkan ya. Alhamdulillah ya mbak, ikut seneng dengernya. Berapa bulan minum teramahnya mbak? Saya baru 1 bulan, baru habis 3 toples. Alhamdulillah ada perubahan dan masih diet 211 no karbo. Masih nunggu paket 5 sekawan budok. Alhamdulillah banyak perubahan. Alhamdulillah. Beliau itu keluh terus sampai saya tuh sampai saya bilang nggak mungkin mbak, ya udah bersabar aja. Nggak mungkin saya naikin dosisnya. Kalau yang lain mengeluh pasti saya bilang kentelin teramahnya dan kawan-kawan. Gunakan madu imun 1 botol 1 minggu. Saya berani bilang begitu. Tetapi untuk yang hamil saya nggak berani. Pasti dari dosis kecil pelan-pelan ternyata bisa membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ikut program 3 bulan masuk hari ke-10. Alhamdulillah Bu Asnalia. Ini pasti sedang mengalami detox ya. Bisa jadi loh Bu, buang anginnya karena detox. Detox akan terjadi ketika gejala-gejala tidak nyaman itu tambah banyak atau muncul kembali. Tapi tidak masalah, karena ini sedang dalam proses pembangunan dinding usus yang sehat kembali. Mau tidak mau pasti harus melewati detox. Entah ringan atau berat itu sangat individual. Kalau saya kayaknya nggak pernah detox, karena apa, dari dulu saya sudah menggunakan herbal. Jadi mau herbal apapun digonta-ganti juga nggak akan berdetox. Oke ya.
Ini siapa lagi? Ibu Lita, terima kasih. Semoga semakin pintar, semakin sehat, semakin semangat ya. Kemudian semakin disiplin juga menjalankan programnya, karena semakin paham. Ibu Maulana, please introduce item number 2 promo. Mas Hadi, bisa dibantu nggak Mas Hadi? Nomor 2 tuh mana ya? Nomor 2 ini nih. Kayak gini aja deh, kayaknya nggak perlu kamu deh. Oke Pak, etalase nomor 2 sudah selesai ya Pak? Please Udah kan? introduce item. Iya kan? Etalase nomor 2 kan? Ya, Ya. kita dijabarin. Oke, udah masuk ke admin belum ya? Oke. Pak Maulana. Oke. Maulana yang biasa. Oke Pak Maulana udah jelas ya? Semoga semakin jelas. Terima kasih. Ini setelah ibu siapa? Hadi atau Maudi? Saya dulu. Oke. Bubuk cacing udah habis dok, mau pesan lagi, dan madu khusus dengan MZ. Boleh Bu. Madu khusus tidak saya publish kecuali yang sudah masuk ke grup saya. Ini bikinnya susah guys. 1 tahun baru dipanen, dan ini khasiatnya luar biasa. Jadi kalau mau pesan madu khusus monggo saja. Tapi nanti kalau udah madu khusus gonta-ganti ya Bu. Madu G, madu C juga. Supaya mikrobiota di dalam ususnya menjadi semakin sehat. Ibu Hasnaria, apa yang sudah dirasakan sekarang? Ada sensasi yang sudah berkurang belum? Ibu Hasnaria. Ini teman-teman di sini sebetulnya banyak juga yang sudah masuk grup. Siapa aja ya? Perkembangannya bagaimana? Kalau kalian tidak memahami penyakitnya, tidak memahami programnya, itu kalian kayak cuma main-main loh guys. Seabrek-abrek materi yang saya berikan, ada sesi 1 sampai sesi 5 diabaikan di kelas, itu kalian rugi bandar. Rugi uang, rugi waktu, rugi pikiran. Karena kunci kesehatan kalian itu ada di materi kuliah yang saya berikan. Jangan malas baca chat. Kalau malas telepon konsultasi gratis. Biar paham apa yang sedang kalian alami, bagaimana solusinya, bagaimana prognosisnya, bagaimana perjalanan penyakitnya, dan seterusnya. Oke, makasih ya buat teman-teman yang sudah. Ini Bu Hadi Musa, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Oke, siapa lagi nih? Terima kasih. Aku sapa satu-satu ya. Ibu Mardiono, Pak Mardiono, Pak Laili, Ibu Encas, Ibu Adi Putra, Asep Piano, Indrawati, Murhamah, Nurajijah, Mira Ratu, Bunda Lani, Irah Riani, Hasnaria. Terima kasih. Alhamdulillah dok, sendawanya sudah dok. Sendawa artinya gas. Berarti gasnya udah mulai berkurang kan Bu? Kalau gasnya udah berkurang, artinya pencernaannya mulai normal. Artinya enzimnya mulai normal kembali, asam lambungnya mulai normal kembali, mikrobiotanya mulai normal kembali, hormon-hormon pencernaannya mulai normal kembali. Insya Allah pelantai pasti. Leher tengkuk masih berat. Leher tengkuk berat, pastikan cek kolesterolnya masih tinggi enggak, ada hipertensi atau enggak. Kemudian ada pengapuran atau penyempitan pembuluh darah di leher. Itu sangat berpengaruh. Kalau ibu ada riwayat kolesterol tinggi, sangat mungkin ada pengapuran pembuluh darah di leher atau aterosklerosis tapi di pembuluh darah leher, dan itu menyebabkan tengkuk menjadi berat. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Kalau terlalu lama, ibu, kalau memang benar kolesterolnya ada riwayat lama, gunakanlah tambah ini Bu, jus jahe lemon. Ini cepat untuk mengikis kolesterol atau perkapuran pada pembuluh darah, atau cuka mengkudu. Etalasenya sama dengan ini, dengan jus jahe lemon. Teman-teman kalau minum cuka mengkudu itu baunya bau mengkudu. Kalian tahu kan kalau bau mengkudu, wah apakah nggak enak gitu kan? Tapi lama-lama terbiasa loh guys. Sekarang saya setiap hari hampir menghabiskan 1 literan cuka mengkudu, karena saya encerkan, maksudnya saya encerkan kan. Itu akhirnya saya terbiasa tuh minum mengkudu apek-apek gitu, nggak masalah, dan nyaman-nyaman saja. Hasnaria 245 tuh untuk pasca operasi ginjal, apakah bisa membantu untuk pengobatan herbalnya? Ibu, bisa ya, bisa tidak. Maksudnya ya itu secara langsung, tidak itu secara langsung juga. Bisa ya secara langsung atau tidak secara langsung. Tetapi jika ibu berkenan, hubungi admin dulu, ada di profil, ada di Linktree. Silahkan hubungi admin. Nanti akan ditentukan herbal yang berlaku. Bisa jadi ibu menggunakan ramuan saya, bukan 5 sekawan, tapi ramuan khusus. Kita ada ramuan khusus yang kita buat berdasar keluhan pasien. Jadi keluhan pasiennya apa, kita buatkan ramuan itu. Ada di etalase ramuan, dan biasanya nanti pasien
akan mengisi form anamnesis untuk menuliskan keluhan dan lain-lain supaya nanti bisa dibuatkan ramuan yang sesuai gitu guys. 245 apa ya Bu? 245 kolesterol itu tinggi sekali guys. Tengkuknya sakit karena kolesterol ibu masih tinggi. Ibu pola makannya seperti yang saya udah koreksi, sebaiknya no karbo dulu, kemudian yaitu yang ditambah. Dan kalau memang masih susah pakai ini, tapi biasanya udah cepat membaik kok. Banyak yang nggak membaik, 90% membaik kalau pola makannya benar, kemudian herbalnya juga benar, insya Allah membaik. Seperti saya bilang, kolesterol, hipertensi, hipotensi, kemudian asam urat, itu hal yang mudah kita perbaiki. Makanya kita nggak ada grup khusus untuk gejala-gejala tadi. Tetapi kalau sudah terkena organ, gagal ginjal, terkena jantung, terkena autoimun, itu semuanya baru kita masukkan ke grup-grup penyakit sesuai kondisinya. Oke. Tensi normal dok, alhamdulillah. Berarti kolesterol ya Bu? Udah saya sharekan tadi. Oke. Ibu, saya izin dulu teman-teman semua. Saya izin dulu. Sudah 1 tahun. 1 jam saya menemani teman-teman. Sekarang gantian dengan Mas Herdi. Nanti akan dijelaskan, kalian jangan kemana-mana. Mas Herdi nanti akan jelaskan apa itu 5 sekawan, manfaat 5 sekawan, bagaimana cara membelinya, kemudian bagaimana kalian mendapatkan paket jantung, itu juga Mas Herdi nanti akan jelaskan. Dan aku mau jangan kemana-mana, saya akan bacakan sedikit testimoni teman-teman kita ya. Semoga menginspirasi yang lain. Tadi Ibu Susanti sudah ya. Catatan harian kelima, Ibu Fatmawati masuk bulan kedua, teramah 5 sekawan. 2 minggu ini dok, saya makan kebelabasan. Beliau sudah punya nafsu makan, padahal tidur aja tadi nggak bisa. Tidur siang, tidur malam, itu nggak bisa. Sekarang udah bisa tidur, bisa makan. 2 minggu ini dok, saya makan kebelabasan terus. Soalnya nafsu makan bertambah, tapi rem-rem sedikit tidak kuat, selalu tergoda. Mudah-mudahan bisa kendalikan diri dok. Ini harus afirmasi. Afirmasi itu gini, ya Allah terima kasih, hari ini saya lebih sehat, saya bersyukur banget Engkau mudahkan aku untuk memenuhi kesehatanku. Ya Allah, hari ini bantulah aku untuk menjaga nafsu makanku ya Allah, sehingga aku lebih menyukai sayuran dan buah, saya lebih menyukai kukus-kukusan daripada makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan tidak sehat, makanan-makanan yang pantangan. Hari ini aku bisa melakukan semua itu dengan senang hati. Hari ini aku lebih sehat, aku lebih kuat. Gitu cara menginformasi diri untuk bisa makan makanan yang tidak enak. Berhubung belum sembuh total, ini aku ulang kembali ya, aku baca lanjutannya ya. Berhubung belum sembuh total, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Sensasi hilang satu persatu. Biasanya kalau makan pantangan, kontan langsung naik di kepala. Berhubung belum sembuh total, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Sensasi hilang satu persatu. Biasanya kalau makan pantangan, kontan langsung naik di kepala. 2 minggu terakhir tergoda pantangan. Alhamdulillah, masih kategori aman. Mau rem-rem dulu, jangan sampai terlena. Soalnya sudah bertahun-tahun saya pantangan dok. Jadi sekarang jebakan rasanya mau makan semua makanan yang tidak pernah saya makan. Tapi pantangan lagi makan nasi bambu yang dari ketan pakai santan. Kayaknya enak nih, ketan pakai santan nasi bambu. Kayaknya enak nih. Oh, kayak nasi itu ya, nasi uduk tapi dari ketan. Kebetulan ada yang bawakan dan ini makanan favorit saya dok. Jadi bismillah saya makan dulu. Udah ketan pakai santan. Wah, ini pantangan berat. Ini pantangan berat, udah santan, ketan lagi ya. Ini sudah pantangan berat untuk penderita asam. Tapi kalau saya sudah makan begitu dok, harus saya minum teramah. Kalau tidak minumkan teramah, tidak berani makan pantangan. Oh, alhamdulillah. Teramah bisa untuk membackup. Ini testi juga dok. Kalau saya sudah makan makanan pantangan, 1 jam kemudian saya harus minum teramah. Dan alhamdulillah kalau ada perih-perih sedikit di perut langsung reda kalau sudah minum teramah. Perhatian. Tips yang membahayakan. Ini tip atau testimoni yang membahayakan. Tidak berlaku untuk kalian yang belum capai 90% progres. Jadi testimoni ini tidak berlaku untuk kalian yang belum mencapai 90% progres. Berbahaya guys. Jadi jangan ditiru ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banget untuk kehadirannya. Untuk Pak Mardiono, Ibu Laili, Ibu Encas, Ibu Ardi Putra, Asep Piano, Indrawati, Muhammad, Mira Ratu, Ira,
Riani, Bunda Outfit Nur Hayati, Ibu Hasnaria. Thank you, saya undur diri dulu. Pak Sabarudin, thank you banget udah berikan gift. Untuk teman-teman yang sudah berikan gift, makasih banget, kalian baik banget. Dan hanya Allah yang bisa membalasnya.